Langsung saja kita akan mengevaluasi, kita akan belajar bersama karena ini adalah bagian dari tupoksi kita, bagian dari peningkatan kinerja kita di dalam proses dan asesmen pembelajaran. Oleh karena itu, saya meminta waktu sedikit kemarin sama Bu Wit untuk menyampaikan materi yang terkait yang sudah Bapak Ibu sebenarnya ikuti. Nanti kita implementasikan dalam penyusunan soal PTS. Nah, kita mulai sambil mengingatkan saja bahwa kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK AKM. Pertanyaan saya, nanti saya ingin ada suara dari Bapak Ibu, satu Bapak, satu Ibu. Ya. Pertanyaan saya adalah, ketika mendengar kata AKM, definisi ataupun makna apa yang lahir di dalam hati Bapak Ibu? Ketika mendengar kata AKM, definisi atau makna apa yang kira-kira lahir di dalam hati Bapak Ibu? Saya minta satu perwakilan Bapak dan satu perwakilan Ibu menyampaikan. Tidak ada salah, saya tidak akan menyalahkan. Jadi tidak apa-apa, hanya satu kata, dua kata atau berupa kalimat boleh. Jadi saya beri kesempatan. Monggo Bapak yang mewakili siapa, Ibu yang mewakili siapa. Tapi Bu tidak boleh. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lulus di Alhamdulillah. dapat sertifikat. Iya, terima kasih Pak Jo. Akan saya jawab. Mohon maaf nanti kalau ada salah-salahnya. Kalau kita mendengar AKM, pendapat saya adalah bagaimana cara guru untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Tegir. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan kualitas, tidak hanya kualitas Pak Tegir, tapi kualitas pembelajaran. Oke, ilmu yang bermanfaat, materi Pak Tegir. Dari Ibu siapa? Monggo. Dari Ibu, kecuali Bu Wit, bukan mani Bu. Oh iya, Bu Marsi. Monggo Bu Marsi. Oh iya, satu lagi nanti dari Bu Dewi. Tadi Bu Dewi, saya mau Pak. Oke, Bu Marsi dulu. Iya, tidak apa-apa. Yang masih saya ingat saat saya ikut Diklat kemarin bahwa AKM itu berkaitan dengan literasi, numerasi, terus juga berkaitan dengan karakter, baik lingkungan yang ada di sekitar anak. Kemudian dalam yang saya ketahui lagi tentang asesmennya, yaitu penilaian tidak hanya sekedar mengukur hafalan anak, tapi anak harus bisa memiliki kemampuan untuk membaca, memahami apa yang ada dalam soal tersebut. Demikian, terima kasih. Iya. Oke. Literasi, numerasi, karakter, dan kompetensi Bu Marsi ya. Oke, dari Bu Dewi. Tadi yang masuk saya diberi kesempatan gitu Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Terima kasih Pak Jo. Setahu saya AKM itu proses untuk mengukur kelulusan, tetapi melalui literasi dan numerasi siswa. Terus itu. Iya.
Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Toke, Bu Marse, Bu Dewi. Ada yang mau menambah lagi? Kayaknya Bu Marse nanti mau lagi nih kayaknya. Sampai sedikit Pak, AKM bukan penentu inklusan. Saya tidak akan menjawab pertanyaan, tapi tolong pertanyaan Pak Sulijat terkait dengan AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi bukan AM, bukan asesmen nasional. Beda antara asesmen nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, itu pasti seperti ini Bapak dan Ibu kemudian ingat, oh iya loh, AM itu meliputi ini. Tapi kalau asesmen kompetensi minimal meliputi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah satu persatu berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Gini Bapak dan Ibu, terkait dengan sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang guru-gurunya berpihak pada kompetensi siswa. Yang semua keputusan sekolahnya berpihak pada siswa. Berani mengambil keputusan selain ya yang diputuskan orang lain, tetapi kita berpihak pada kompetensi siswa. Dan guru yang berani menggerakkan lingkungannya. Nah, kalau gurunya saja tidak berani mengungkapkan pendapatnya, bagaimana mau menggerakkan lingkungannya? Dan insya Allah saya mendaftar Bapak dan Ibu, jenengan seneng, orang seneng ya karepe saya mendaftar. Saya mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak. Kalau saya nanti lolos, berarti SD 4 menjadi sekolah penggerak. Nah, kalau sudah menjadi kepala sekolah penggerak, gurunya ya pasti harus bisa menggerakkan. Salah satu latihannya di sini. Jadi kalau nanti menjawab, kalau saya nanti ditanya, tolonglah jawab ingatnya tidak ada salah. Begini. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Orang PNS, orang GTS, orang pensiun ya orang apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada sedikit tambahan lagi dari Bu Marse, kurang mantap tadi. Sudah. Saya boleh minta Pak Irwan nih pendapatnya. Ini kolaborasi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kalau pertama dengan AKM Pak ya, saya dengar AKM pertama ini, AKM itu nanti akan susah. Itu saya pesimis dulu karena di dalamnya itu kan nanti soal-soal yang muncul itu semuanya ada stimulus yang untuk merangsang anak. Kalau tahu-tahu soalnya seperti ini, seperti di grupnya Pak Jo sendiri kan kemarin Bu itu sempat tanya, kalau anak nggak bisa juga bisa. Nah, terus setelah saya lihat di diklat ternyata ada proses-proses caranya untuk cara pembuatan soal, terus ini semua, jadi saya rasa itu nanti bisa dikembangkan untuk pembuatan soal yang berbasis AKM, terutama untuk mengukur kompetensi literasi dan numerasi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini menambahkan melengkapi. Oke. Ada kata AKM. Mungkin ada yang lain Pak, nanti beruntung. Saya kok tidak diberi kesempatan gitu kan, saya tidak enak. Ada yang lain? Monggo sebelum ya, oke Pak Irwan ini kita dengarkan khotib. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jo. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini saya mau menjawab dari pertanyaan panjenengan mengenai AKM. AKM itu kalau tidak salah kepanjangannya adalah asesmen kompetensi minimum, ya Pak. Kemudian yang ditanyakan tadi pengertiannya apa? Kalau menurut saya ini adalah sebuah kompetensi minimum yang harus diukur dari peserta didik
Dan tujuan dari AKM ini adalah untuk memilah-milah berdasarkan kompetensi minimum dari sekolah tersebut. Terima kasih. Iya. Memilah-milah dan memilih-milih. Ayo cari jodoh mas ya. Oke, ya terima kasih. Tidak ada yang sama Bapak Ibu, luar biasa. Setidaknya ketika Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan di BIMTEK AKM, dengar kata AKM dan paling tidak implementasi reaksi ketika mendengar kata AKM, Bapak Ibu memahami domain AKM itu begini, tetapi kadang sulit mengungkapkan dengan kata-kata. Ungkapkanlah dengan hati saja Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Jadi AKM itu kalau kita berbicara tentang AKM berarti berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi yang mana? Kompetensi minimal. Kompetensi minimal. Apa itu kompetensi minimal? Ya berarti yang paling dasar. Yang paling dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, untuk saat ini Indonesia baru tahap literasi dan numerasi. Di dalam PISA itu adalah program for international student assessment. Ada 6 kompetensi yang diukur. Lah Indonesia baru berdua ya, literasinya dan numerasinya. Nah, kenapa? Ketika Indonesia pernah mengikuti survei PISA di tahun 2018, Indonesia ini termasuk 3 besar dari bawah. Ini termasuk 3 besar dari bawah. Padahal soalnya sama, bacaan, infografis, tabel, grafik. Nah, ternyata kemampuan siswa Indonesia ketika ditampilkan dengan bentuk konseptual yang seperti itu, daya pemahamannya lemah. Tetapi kalau disuruh mengingat, bagus. Itu siswanya Indonesia. Kalau ditanya ibu kota Jawa Tengah, Semarang, oke. Tetapi kalau ditampilkan peta Jawa Tengah, kemudian ya diminta kota Semarang di mana? Belum tentu semuanya bisa. Padahal sama-sama Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu dikatakan dasar berarti ya paling minimal literasi bisa membaca, memahami bacaan, numerasi ya paling tidak tahu bilangan, aljabar, ukuran yang paling dasar dulu. Nah, itu sehingga oleh Kemendikbud melalui Pusmenjar ya, Pusat Penilaian dan Pembelajaran, itu memprogramkan kegiatan AKM di tahun 2021 ini. Seperti ini, tidak saya bacakan, nanti Bapak Ibu sebenarnya kemarin sudah mengikuti semua ya, sudah mengikuti semua. Ada kemarin Bapak Ibu sudah orientasinya selesai, BIMTEK-nya selesai, itu sudah dapat sertifikat. Tapi kalau mau pengindasan boleh, seperti ini. Misalkan saya membuat materi, saya sampaikan, namanya pengimbasan. Nah, nanti suatu saat boleh juga Bapak Ibu membuat materi, kemudian disampaikan. Kita belajar bersama. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini. Selanjutnya, ini tidak saya sampaikan. Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti. Kenapa perlu AKM dan apa hubungannya dengan kecakapan abad 21 dan tipe pelajaran Pancasilais? Jadi begini. Pada abad 21 itu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa itu adalah terdiri dari 4 C. Apa itu 4 C? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? C1, C2, C3. Iya betul. C1, C2, C3, C4. Itu kan Pak Kusdina. Oke, ada yang namanya kolaborasi, ya. Ada yang namanya komunikatif,
ada yang namanya critical thinking, dan ada yang namanya apa? Kolaboratif, komunikatif, critical thinking. Yang satu bukan kreatif, saya lupa ini. Ada 4, nanti ada. Nah, oleh karena itu kemampuan siswa ini melalui program AKM ini mengukur sejauh manakah proses penguasaan terhadap sebuah kompetensi. Nah, seperti kemarin ini sudah ada di materi yang kemarin Bapak Ibu tidak akan saya sampaikan. Ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar, tidak akan saya sampaikan. Bimtek juga sama, tidak saya sampaikan ya. Ini. Nah, Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah AKM itu sebenarnya bukan pengganti ujian. Banyak orang yang mengatakan ujiannya dihapus sekarang kok diganti dengan AKM. Nah, beda Bapak Ibu. Kalau ujian itu adalah prasyarat kelulusan, tapi AKM bukan merupakan prasyarat kelulusan. Mengapa? AKM yang nanti dilaksanakan di kelas 5 itu dilakukan secara survei, tidak secara sensus. Bedanya itu. Kalau ujian itu secara sensus, kalau sensus itu semua siswa. Tapi kalau secara survei tidak semua siswa. Jadi AKM tidak dilaksanakan sebagai prasyarat kelulusan karena pelaksanaan secara survei, tidak secara sensus. Nah, kemarin juga ada itu ya, itu. Jadi kenapa dilaksanakan di kelas 5? Terkandung maksud selama mengikuti pembelajaran di kelas 1 sampai dengan kelas 4 akan diukur di kelas 5 apabila ada kompetensi yang belum tercapai, maka dilakukan proses perbaikannya di kelas 6. Begitu. Ibaratnya belum tuntas, maka akan dituntaskan di kelas 6. Konsepnya itu Bapak Ibu. Jadi tidak merupakan prasyarat kelulusan, tidak. Nah, jadi seperti yang saya katakan, saya langsung cepat saja. Oke, nah apa gunanya AKM itu? Jadi secara umum kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti Bimtek. Salah satunya adalah untuk mengambil kebijakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ketika kita belajarnya abad 15 tetapi evaluasinya abad 21, maksud saya kita melaksanakan masih konsep pembelajaran abad 15 ya, tetapi kita melaksanakan evaluasinya asesmennya abad 21, kira-kira anak bisa tidak? Tidak bisa. Maka ketika kita kenal AKM dan kita menerapkan AKM itu sebagai asesmen, secara otomatis kita juga harus berusaha proses pembelajarannya ya abad 21, kan begitu Bapak Ibu. Jadi ukurannya begitu. Nah, seperti ada dua kata yang mungkin agak mirip tapi maknanya beda. Ada kompetensi, ada konten. Bedanya apa? Contohnya begini Bapak Ibu. Apa ya? Ahlinya ahli. Oke. Konten itu adalah berkaitan hanya cakupan penguasaan materi. Hanya materinya saja. Ibaratnya diwaca, dihafalke, ditakoni ngerti. Tetapi ketika dikaitkan dengan keterampilannya,
tidak akan bisa melaksanakan. Ya, tidak akan bisa melaksanakan. Tahu misalkan perbedaan panas radiasi adalah titik. Tahu. Tapi nak dimintai, coba deh kamu ceritakan pengalamanmu dalam kehidupan. Pernah nggak kamu mengalami perbedaan panas secara radiasi? Bingung kadang ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita terkadang hanya paling sering mengajarkan kontennya, pengertiannya. Radiasi adalah, misalnya pertanyaan gini, perbedaan panas tanpa melalui zat perantara disebut radiasi. Misalkan. Nah, tetapi ketika kita ceritakan pengalamanmu terkait dengan perbedaan panas radiasi, ya, padahal ya dialami semua. Karena apa? Kompetensinya belum sampai. Nah, kita seringkali hanya mengajarkan tentang kontennya saja, tidak berkaitan dengan kompetensi atau keterampilannya. Begitu, ya. Jadi kenapa kita mengimplementasikan AKM ini di dalam soal PTS? Nanti Bapak Ibu bisa menterpati. Saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu. Tidak akan menyalahkan. Nanti Bapak Ibu ngendikan, nak disalahkan bener kayak dewe. Repot. Saya tidak akan menyalahkan, tapi malah saya akan membetulkan. Ya. Kalau ini kurang betul maka harus dibetulkan. Begitu ya. Tidak menyangka loh ya. Saya tidak akan menyalahkan, tetapi saya akan membetulkan. Pak ngerti? Betul ya Pak ya? Iya. Aku tadi tidak menyalahkan gaminan duit kabeh. Iya. Sambil intermezzo, jangan sepanjang Bapak Ibu belajar sambil refreshing. Jadi dengan saya itu harus enjoy. Kalau nggak enjoy, tidak dengan saya. Oke, lanjut. Ini bedanya kita melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Ya, jadi ketika kita melaksanakan pembelajarannya konten, tetapi kita kemudian kaitkan evaluasi asesmennya AKM, maka anak akan bingung. Lawang berbino tadi saya sampaikan perbedaan panas tanpa zat perantara disebut radiasi. Dalam asesmennya, pertanyaannya ceritakan pengalaman tentang perbedaan panas radiasi. Anak akan bingung. Ya. Jadi ini, maka simpulannya adalah ketika kita AKM, evaluasinya, asesmennya adalah berkaitan dengan AKM, maka pembelajarannya juga harus AKM, kan begitu. Atau paling tidak kita di abad 21 pembelajarannya ya harus abad 21, jangan abad 15, kan begitu. Kita lanjutkan. Ini materi-materi di Bintek yang sudah Bapak Ibu kebanyakan pelajari. Nah, komponen soal AKM. Soal AKM itu yang seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa ngecek soal sendiri yang Bapak Ibu buat. Ya. Tadi di awal sudah katakan saya tidak akan menyalahkan, tapi membetulkan. Kalau menyalahkan nanti dengan menghentikan bener kayak dewi. Tapi kalau membetulkan yang kurang betul nanti kita betulkan bersama. Kan begitu, ya. Gitu. Nah, harus ada stimulus. Harus ada stimulus. Nah, usahakan stimulus itu adalah yang kira-kira itu membuat anak itu menarik. Nah, kira-kira gambar sing ora ana warnane karo gambar sing ana warnane menarik yang mana? Gitu. Ibaratnya nak nyawang budila werdaan karo nyawang budila werdaan. Nah, sekarang kan yo paling tidak ya senang saya budila werdaan. Anda tempat tuken deh. Alami sih bener Nah, maka soal itu stimulusnya juga harus menarik. Harus menarik. Usahakan.
Yo nak kira-kira rada abot menarik, sing penting yo agak menarik sedikit. Gitu. Ya, gitu ya. Oh, harus konsisten Pak. Oke. Oke, jadi harus menarik, harus konsisten, menarik. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira nak soal saya ada stimulusnya ini nak dihadapkan pada siswa, kira-kira anak itu tertarik enggak? Kemudian tagnya harus terkait. Nah tag yang disajikan kemarin di dalam di tag ada yang namanya tag informasi dan tag fiksi. Ya, silakan pilih loh. Boleh tag informasi ataupun tag fiksinya, boleh sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian ada proses kognisinya, ada proses kognitifnya. Membaca, ada numerasi, ada sains, ada finansial. Ya, silakan nanti ini kemarin di materi teks sudah ada. Kemudian konteksnya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah mengenal 3 kata: personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau yang berkaitan dengan personal itu berkaitan dengan pribadi orang per orang. Berkaitan dengan pribadi orang per orang. Ya, person gitu. Silahkan. Tetapi kalau berkaitan dengan sosial budaya berarti tentang lingkungan lebih luas, tidak hanya personal. Nah silakan. Nanti Bapak Ibu bisa membuat teks yang personal, bisa membuat teks yang sosial budaya. Terserah, sesuai dengan cakupan kompetensi dasar yang akan dicapai. Atau yang berkaitan dengan saintifik, keilmiahan, boleh, ya, berkaitan dengan keilmiahan boleh. Nah ini, jadi saya ulangi. Soal AKM itu komponennya satu harus ada stimulusnya. Stimulusnya ya putusnya menarik. Dan ketika anak itu membaca soal itu wow gitu loh. Kemudian yang kedua ada proses kognisinya, kognitifnya ya. Mereka membaca, mereka kadang mengenal, kalau ada angkanya mengenal numerasinya, atau ada sainsnya, ada pengetahuannya, kemudian ada finansialnya, boleh. Kemudian yang ketiga kita kenal konteksnya, yaitu adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian bentuk soal di dalam AKM itu ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kita sudah mengenal. Nah untuk level 1 dan level 2 kalau tidak salah hanya pilihannya sampai ABC, atau saya lupa ya, ABC. Kalau level 3, kelas 5 dan kelas 6 sampai D. Begitu Bapak Ibu. Itu soal AKM. Nah, itu di pilihan ganda. Boleh juga soal itu menyajikan pernyataan, kemudian anak diminta memilih ya tidak, benar salah, ya, fakta atau opini. Boleh. Boleh. Ya. Kemudian drag and drop itu menjodohkan pasangan. Berarti kembali seperti itu lagi kan? Menjodohkannya ya pasti berbasis AKM. Iya, soalnya berbasis AKM. Benar. Tapi kok soalnya menjodohkan. Iya, fakta atau opini boleh. Tapi soalnya ya AKM. Jangan ibu kota Semarang adalah Jawa Tengah, benar atau salah? Nah ini ya orang AKM. Paham maksud saya G? Boleh benar salah, tapi tipe soalnya adalah soal AKM. Begitu. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Artinya pilihan ganda kompleks itu pilihan jawabannya boleh lebih dari 1. Boleh. Contoh misalnya, jawabannya lebih dari 1. Tetapi jangan sampai
kita persepsinya dengan soal yang pilihan ganda yang hanya ada satu jawaban. Contohnya begini, disajikan sebuah pernyataan A, B, C, D, E dan sebagainya. Misalkan ya, ada pernyataan, kemudian siswa diminta memilih manakah pengalaman yang sesuai dengan perpindahan tanah secara konveksi. Misalkan. Nanti pilihannya banyak. Nah, ini tidak berupa kemungkinan pula hanya ada satu jawaban. Boleh. Tetapi harus disampaikan ke anak. Soal bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Anak-anak boleh memilih lebih dari satu jawaban. Seperti Bapak Ibu mengisi kuesioner PMP, ya tidak? Terkadang kan disuruh meminta isian menyentangi lebih dari satu, begitu. Saya lanjutkan. Oke, sekarang kita langsung berbicara tentang kaidah penulisan soal AKM secara berbesar. Ini yang urgent ya, yang penting juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya tidak tahu soal Bapak Ibu benar atau salah karena saya tidak tahu kisi-kisinya. Yang tahu adalah Bapak Ibu. Jadi untuk bisa mengoreksi, mengevaluasi ini benar atau salah harus ada kisi-kisinya. Iya. Maksudnya ketika saya tadi buka belum ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya kan tersendiri Bapak Ibu pasti punya, maksudnya gitu. Maka saya tidak bisa menyalahkan. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi di awal tentang komponen soal AKM harus ada stimulus. Maka di nomor 1 ini, mana pusat saya? Nomor 1 ini adalah stimulus disusun beberapa ilustrasi teks yang saling berkaitan seperti teks informasi sastra, pemecahan masalah dan sebagainya. Ada stimulusnya, ya, ada stimulusnya. Stimulusnya bisa berupa teks, bisa juga infografis, tabel dan sebagainya. Boleh. Ini. Yang kedua adalah soal harus sesuai dengan indikator ini. Jadi soal itu benar atau salah di nomor 2 ini harus pas. Contohnya begini Bapak Ibu, ada kompetensi dasar misalkan begini, memahami tentang ide pokok. Misalkan siswa dapat menentukan ide pokok paragraf. Misalkan ya, ada pertanyaan begini, apakah yang dimaksud dengan ide pokok kira-kira mengukur kompetensi dan? Kan pertanyaannya ide pokok. Kenapa? Alasannya kenapa kok bukan nyambung atau tidak bisa mengukur kompetensi dasarnya? Yang ditanyakan adalah pengertian dari ide pokoknya, bukan ya. Tentang ide pokok itu yang saya mau. Jadi sudah paham sekarang Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyakan bukan pengertiannya, tetapi untuk mengukur kompetensinya itu caranya bagaimana? Iya, jadi harus ada paragraf, kemudian pertanyaannya ide pokok, paragraf di atas adalah. Nah, terima kasih. Sekarang semuanya sudah hebat-hebat setelah mengikuti AKM. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti soal-soal Bapak Ibu kemudian cek dengan KD dan indikatornya. Misalkan soal nomor 1, aku tak lihat lagi kompetensi dasarnya ini, indikatornya ini. Soal itu, kok aku bisa mengukur indikator soal berdasarkan kompetensi dasarnya? Berarti soalnya belum valid, belum bisa digunakan. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing soal silahkan cek indikator dan kompetensi dasarnya. Terkadang kita kan sewu
Karena kompetensi kita mungkin kita itu belajarnya bisa melompat-lompat, bisa membuat soalnya dulu baru kisi-kisinya, kan berhebat ya. Sehingga kita tidak bisa terkadang menuliskan kisi-kisinya di akhir itu dongeng ini tergantung nama soalnya jadi kayak ini. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, maka silakan nanti Bapak Ibu saya yakin bisa mengoreksi step soalnya masing-masing. Soal saya ini bisa mengukur indikator soal untuk kompetensi dasarnya atau tidak. Ya, silakan nanti kita akan belajar bersama. Saya yakin masing-masing rektor panjenengan ada soalnya. Nanti kita buka bersama-sama. Dan siapa tahu nanti Pak, giliran saya di depan saya ingin tanya ini salah atau benar atau bagaimana. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi belajar itu kalau kita mau bisa, kalau kita mau benar, jangan takut salah. Saya belum tentu juga benar Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita misalkan hanya diam saja di soalnya terus dimulai, dan kita nggak tahu kita sudah bisa atau belum, kita sudah benar atau belum, kita tidak tahu. Tetapi kalau misal Pak, saya ingin di depan gantian saya menampilkan soal dan kisi-kisi saya, nanti tolong sambil belajar bersama kita koreksi bersama. Itu yang akan saya acungkan jempol. Jadi ada proses belajarnya begitu Bapak Ibu. Itu ya. Jadi nanti silahkan saya persilahkan kita belajar bersama. Semuanya adalah sumber belajar, semuanya adalah subjek belajar. Jadi tidak harus satu orang. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Untuk kaidah-kaidah yang lainnya, kaidah-kaidah yang lain sampai terakhir ini sudah pernah disinggung oleh Ibu dulu ya. Jadi saya hanya menyinggung dua yang teratas ini supaya paling tidak Bapak Ibu ketika membahas soal sudah ada bayangan dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Oh iya, saya harus punya stimulusnya. Oh iya, stimulusnya harus menarik. Yang kedua adalah indikator soal saya ini, kompetensi dasar soal saya ini, maka soal saya harus begini. Itu dua itu kalau sudah terpenuhi, yang ke bawah ini akan mengikuti tentang tata bahasanya, tentang apanya akan mengikuti. Tinggal kita ketika misalnya salah misalkan ejaannya kita kan gampang. Tetapi yang paling tidak bisa dirubah itu adalah ketika tidak sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. Soalnya harus diganti. Pengalaman ketika saya menyusun USBN di provinsi gitu ya, itu ketika misalkan kita harus bener wis wapi. Pertama kali kan dites, wis bener wis wapi gitu ya. Yang namanya saya tidak disarankan. Harus tahu salahnya di mana. Wis bener wapi, wis mikir mes ono 3 jam. Satu soal Bapak Ibu. Ini tidak bisa mengukur kompetensi dasar. Disilang, harus diganti. Mikir lagi. Nah, proses yang seperti itulah yang menjadikan kita ini harus belajar, ingin tahu, ingin bisa. Begitu. Nah nanti dari situ Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti BMTEK AKM-nya, sudah kita belajar menyusun soal PTS-nya, kita belajar menyusun kisi-kisinya. Mari kita nanti koreksi bersama masing-masing. Saya beri kesempatan terbuka lebar ingin menampilkan soalnya dan kisi-kisinya. Oke. Ini tentang kaidah penulisan soal AKM ya. Saya lanjutkan. Misalkan saya akan tampilkan misalkan punya saya. Oke, ini kisi-kisi misalkan punya saya dengan soalnya nanti kita padukan Bapak Ibu. Oke, ini soal saya. Memang butuh waktu ketika kita membuat stimulus yang tidak ada di dalam buku bacaan. Kita misalnya membuat peta konsep, saya harus buat di PowerPoint dulu, saya harus ngetik materinya dulu, kemudian saya convert ke JPG, baru jadi foto konsep misalnya.
Ya prosesnya agak lama memang, tetapi ketika Bapak Ibu ada rasa seperti itu, ketika jadi soalnya jadi ada kebanggaan yang luar biasa, Bapak Ibu benar-benar belajar. Begitu. Jadi misalkan ini siswa tidak ada di dalam buku siswanya, ya. Ini, misalkan disajikan peta konsep, siswa diminta memasangkan. Nah, Memasangkan. ini ada proses alur berpikirnya, tidak hanya pengertian faktor keragaman bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah, kan tidak. Jadi ini. Dan nanti Bapak Ibu belajar bagaimana membuat stimulusnya disesuaikan dengan indikator soalnya, bisa mengukur kompetensi dasarnya. Misalkan nomor 2, misalkan ini lagi ada gambar, ada teksnya. Mulai soal pertama nggak kelar kan, Pak? Pak Ngadi Uno, Pak. Pak Ngadi Uno. Pak Ngadi Uno. Soal maju. Misalkan nomor 1, disajikan peta konsep tentang keragaman bangsa Indonesia. Siswa dapat memasakkan faktor keragaman tersebut dengan deskripsinya. Soalnya ini Bapak Ibu, nomor 1. Jadi ada peta konsep tentang faktor keragaman. Di sini ada deskripsinya. Siswa diminta memasangkan. Ketika faktor 1 itu pasangannya yang tepat yang mana? Dan deskripsinya ini cari sendiri boleh Bapak Ibu. Jadi membuat yang sekiranya berkaitan dengan keturunan. Bisa suku bangsa, bisa ras, misalkan. Yang berkaitan dengan kondisi geografis, misalkan boleh tentang mata pencaharian, boleh tentang dataran, boleh terserah. Nah, ini nanti lama-kelamaan ketika Bapak Ibu berusaha membuat seperti ini nanti, soalnya harus seperti ini, begitu Bapak Ibu. Misalkan lagi nomor 2, disajikan gambar keragaman budaya Indonesia, siswa dapat memasangkan gambar dengan penjelasannya. Ini misalkan. Jadi ada gambar, kemudian ada penjelasannya. Browsing di internet banyak gambar berkaitan dengan misalnya ini keragaman budaya tentang browsing. Ini apa ini? Misalkan pas tidak dengan deskripsinya, dengan penjelasannya. Jadi kalau tidak pas, maka alur berpikirnya ini harusnya penjelasannya bukan ini tapi seperti ini. Maka ada alur berpikirnya mengevaluasi dari sebuah gambar itu. Salah satu ya memang butuh waktu lama Bapak Ibu. Ketika kita mau belajar itu memang satu soal itu kalau kita menyajikan seperti ini bisa sampai 30 menit. Bahkan lebih. Ada browsingnya, gambar ini kurang apik boleh lihat gambar ini kurang apik boleh lihat kemudian ditampilkan di PowerPoint, jadi ditambahi deskripsi penjelasannya, convert baru dikonvert ke JPG di foto, kemudian masukkan dalam soal. Kalau PPT langsung di soal tidak bisa, maka dibentukkan JPG dulu. Nah, nanti kita belajar ya. Kita belajar bersama. Jadi ada stimulus-stimulus yang digunakan yang memang ada warnanya lebih bagus, lebih menarik.
Kan begitu Bapak Ibu. Daripada polosan gitu. Kan apalagi kalau di kelas awal, kelas 1, kelas 2. Nah, warna sing api-api itu anak tertarik pasti. Ya, kita belajar Bapak Ibu. Seperti halnya gini Bapak Ibu, orang itu pengen bisa naik sepeda pasti belajar. Ya dah, asinnya kelipit, melangkah pit, saulahan, rong ulahan, iso dadi atus ewu ulahan. Sama juga dengan pegang HP. Dulu bisanya pegang HP jadul. Dan perkembangan naik WA, ono Instagram dan sebagainya, dan semua pekerjaan pengkaperannya banyak yang di situ. Mau tidak mau kan kita harus bermutasi dari HP jadul ke HP yang Android. Belajar lagi. Sama halnya dengan laptop. Kalau kita mau bisa ya dari awal memang kita harus ada niat. Ngendikan Pak Yai Tukin itu inna amalu biniat. Ya gitu. Semua itu berawal dari niat Pak ya. Kalau niatnya mau bisa, Allah Ta'ala pasti akan memberi jalan. Begitu Pak Tukin? Alhamdulillah. Jadi harus ada niat. Nah, misalkan ini untuk yang tematik. Kalau misalkan di matematika, misalkan ini kisi-kisinya disajikan gambar benda-benda berbentuk kubus, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk kubus. Soalnya ini berwarna-warna, jadi tampak lebih menarik ketika hanya polosan, kan begitu. Kita nyawanya pun juga kalau ada warnanya lebih menarik, ya. Jadi tadi komponen soal saya tekankan, usahakan stimulusnya harus menarik supaya nanti ada keinginan siswa untuk melihatnya. Seperti ini. Kenapa saya memilih gambar sama Rubik dengan yang belum diputar dengan yang tidak diputar itu sama. Tetapi saya memilih ini ada tantangannya, ada bagian yang tidak terlihat dan mereka harus mencari tahu. Ya, misalkan ini. Perhatikan mainan Rubik di bawah ini. Kubus satuan penyusun panjang. Panjang itu yang mana toh? Kok warna merah yang hanya kelihatannya dua? Kan ada yang ditekuk itu. Ada proses. Oh, iki nak tak balik ke orang ditekuk kudune dari ini tak itu. Kan begitu. Ada proses mencarinya. Tidak hanya berbeda kalau misalkan saya tampilkan Rubiknya polosan. Kini sisi abang kabeh, kini sisi kuning kabeh, kini biru kabeh, kelihatan kabeh. Itu akan lebih menantang yang seperti ini. Maka ketika kita mencari stimulus menarik, juga ada prosesnya, kognisinya yang memang harus kita belajar. Ya, ini. Saya yakin ketika kita mau berusaha, tidak harus semuanya tadi disampaikan oleh Dwi. Sedikit demi sedikit kita warnai dengan, misalkan ketika kita diminta mencari volume kubus, ya jangan mutlak gambar kubus. Bisa kaitkan dengan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada akuarium, bak mandi. Jadi kita kaitkan, oh di rumah saya juga ada bak mandi yang bentuknya kubus. Dihitung tekan nomor keramik iki ono piro, mrene ono piro, mrene piro, dhuwure piro, dihitung. Wah, ini nak foto berarti kubus kayaknya gambar soal kain. Nah, misalkan kan seperti itu, ada prosesnya. Atau lebih sedikit lagi di pengembangan, ada mainan misalkan yang tidak terlihat, ada warna-warni. Tumpukan kubus-kubus satuan di samping menyusun balon besar. Terdapat 3 lapis penyusun mainan tersebut. Warna lapisan penyusun di bawahnya sama dengan yang berada di lapisan paling atas. Kemudian diminta mencari pernyataan. Mereka ketika membaca itu kan harus mengkaitkan dengan gambarnya, iya kan? Misalkan membaca jumlah kubus satuan yang berwarna merah ada 6 misalkan, dihitung 6 tidak. Oh iya benar. Tapi yang tampak yang paling atas saja, padahal di deskripsinya 3 lapis, yang di bawahnya kan berarti masih ada. Nah itu. Jadi ada proses kognisinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek soal masing-masing ya.
kita akan belajar bersama. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tetapi kita harus belajar bersama. Saya pun juga tidak belum tentu sebenarnya betul semua, tetapi paling tidak ada niat ingin bisa, begitu Bapak Ibu. Nah, itu gambaran bagaimana ketika kita menyusun sebuah soal yang implementasinya berkaitan dengan AKM. Jadi kata kuncinya satu, buat stimulus yang menarik. Stimulusnya yang menarik, ada proses kognisinya, ada membacanya, ada memahami gambarnya, memahami grafisnya, tabelnya mungkin. Nah, kemudian yang kedua, harus bisa mengukur kompetensi dasarnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan. Sudahkah soal saya sesuai dengan indikator soal yang untuk mengukur kompetensi dasarnya? Oke Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan sedikit. Nanti mungkin ada beberapa yang mungkin dari Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu, jangan takut salah, takut tidak salah. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Maka dari situ itu sebenarnya malah kita akan tahu, oh berarti besok ketika misalnya Bu Marsin ini maju menampilkan nanti ya. Kayaknya Bu Marsin sudah mau ngacung-ngacung, saya tahu ya. Nah, nanti Pak Tukin memberi masukan, oh ya harus begini. Maka ada proses belajar penyempurnaan bersama, itu yang maka dikatakan guru belajar itu seperti itu. Maka di dalam PKB seperti kemarin Bapak Ibu, nama programnya adalah guru belajar. Tidak siswa belajar saja, tapi guru belajar. Seperti ada pepatah ini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa kok tidak sampai ke negeri Jerman gitu Bu? Pak, kok tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Maknanya apa? Monggo Bapak Ibu. Iya, Pak Tukin monggo. Ini pakai mic Pak. Ya, semoga tidak benar ya. Semoga. Ada istilah tolabul ilmi walau bisin. Tuntut ilmu sampai negeri Cina. Nah, ini maksud saya yang membuat itu kan orang Arab ya. Arab dengannya kan jauh. Nah, yang dimaksud di sini tuntutlah ilmu meskipun itu sulit, meskipun itu jauh dan sebagainya, kita wajib untuk menuntut ilmu. Siap. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Bukit, luar biasa ini. Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan, sudah disampaikan Pak Bukit. Kita tuntutlah ilmu walaupun sesulit apapun, walaupun sejauh apapun. Tetapi ketika kita punya niat, maka itu akan menjadi lebih dekat dan itu akan menjadi lebih mudah. Begitu Pak Tukin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tukin. Saya serahkan nanti kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menampilkan soalnya, kita bahas bersama. Tidak harus semua Bapak Ibu ya. Silakan kita mulai, boleh. Saya langsung yang pertama saya tunjuk Bu Marsin. Silakan ditampilkan Bu Marsin. Iya. Tidak apa-apa, nanti gantian. Kalau misalnya Bu Marsin mau menampilkan, saya juga mau, ya silakan. Jadi kita belajar dari kita untuk kita ya, dan semuanya untuk kita. Terima kasih Bu Marsin. Kita bisa Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mencoba menyampaikan apakah saya minta tolong pada Bapak Ibu, apakah
visi-visi saya dengan soal yang akan saya tampilkan ini sudah memenuhi AKM apa belum gitu ya Pak G. Ini saya yang soal nomor 20 Bapak. Ini dalam visi-visi saya KD-nya adalah sebentar. Ini mata pelajarannya adalah IPS. KD-nya 3.4 yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dengan materi makna proklamasi kemerdekaan. Sekarang yang akan saya tampilkan juga adalah nomor 20. Satu soal saja ini Pak. Disajikan sebuah gambar, tutup nomor 20. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi penerapan sikap mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah soal yang nomor 20 Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan karena dapat titik-titik. Itu A. Mengharumkan nama bangsa, B. Memajukan sektor pariwisata, C. Melestarikan kebudayaan, D. Melestarikan lingkungan. Kalau misalnya di A mengharumkan nama bangsa, indikatornya ya, mengidentifikasi. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi penerapan sikap mempertahankan kemerdekaan. Betul apa salah Ibu? Monggo yang lainnya, Bapak Ibu, ini saya mohon. Apakah manfaat sikap? Monggo Bapak. Iya. Belum apa sudah boleh mengkritisi boleh. Ini saling belajar loh Bapak. Jadi kan nek rumah saya salah tidak apa-apa kok. Menurut saya. Iya. Pak. Soalnya saya tampilkan lagi. Gambarnya tadi ada anak siswa ini yang sedang menanam tanaman bakau itu ini. Menurut saya untuk soalnya disajikan gambar karena siswa dapat mengidentifikasi sudah sesuai mengukur indikator yang diuji, sudah sesuai kalau saya. Terima kasih. Alasannya? Karena di situ sudah ada gambar tentang kegiatan anak, terus anak dapat menentukan sikap yang dilakukan mengharumkan bangsa dengan cara apa gitu. Begitu. Terima kasih. Dapat yang lain. Oh, maksudnya kayaknya Monggo Pak. ada yang mau bilang. Ini ada sesuatu itu Pak. Terima kasih. Mungkin kekurangan kawan saya ya. Tadi itu dalam soal kan ada gambar tersebut menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang saya tanya sini apa hubungan dengan lingkungan? Ya.
Bisa saya jawab? Oke. Kalau saya ini untuk soalnya jangan sikap mempertahankan, tapi sikap mengisi kemerdekaan. Nah, dalam gambar itu kan anak-anak mengenal orang dia mengisi kemerdekaan. Kemudian Ada yang lain? Coba sebelum dijawab, ya, underin pertanyaan. Sudahkah soal ini sesuai dengan indikator soal? Kata kunci pada indikator soal tadinya apa? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Apa ini baru apa kata kunci dengarannya? Coba, apakah soal seperti ini pada gambar tersebut menunjukkan sikap mempertahankan berat karena dapat? Apakah ini bentuk soal mengidentifikasi? Apakah dengan begini berarti siswa mengidentifikasi? Nah, monggo. Kalau sudah alasannya apa? Kalau belum alasannya apa? Monggo. Ini kan bukan tapi kalau itu ditambah misalnya sikap untuk tadi misalnya itu hanya menambah kata mengolah kalimat saja. Tapi coba, sudahkah soal ini sesuai dengan indikatornya tadi? Kan kompetensi yang akan diukur apa Bapak dan Ibu? Ayo, kompetensi yang akan diukur pada indikator soal tadi apa? Bocah kudu mampu apa tuh? Anak harus mampu apa? Mengidentifikasi. Apakah berarti dengan soal ini sudah bisa mengukur siswa, bisa mengidentifikasi? Itu loh pertanyaannya di situ. Saya kembalikan lagi pertanyaannya di situ. Monggo, menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Nah, sampai ini gambar tersebut menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan karena dapat. Kata kunci di sini ono kata karena. Karena berarti mencari alasan. Lah, apakah pada indikatornya tadi siswa dapat mencari alasan? Nah, gini Bapak dan Ibu, kita tahu bukan berarti salah, ya coba. Ini sudah sesuai dengan indikator atau belum? Karena kompetensi yang akan diukur adalah mengidentifikasi. Oke, coba Mbak masuk di indikator soalnya. Indikator soalnya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi penerapan sikap mempertahankan kemerdekaan. Kalau disajikan gambar, siswa harus dapat mengidentifikasi penerapan sikap mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira gambarnya kuwi siji apa loro apa ya cukup siji wae? Ya toh? Nah, sikapnya harus gambarnya lebih dari satu dan menggambarkan. Gambarnya itu tidak sembarang gambar, tapi adalah gambar yang menggambarkan adalah tadi sikap loh Bapak tadi, penerapan sikap. Ya kan? Nah, kalau bisa mengidentifikasi berarti kudu milih, kudu goleki. Nggih napa mboten? Coba mari kita kembali lagi ke kata kuncinya. Kata kunci kompetensi yang akan diukur. Nah ini Bapak dan Ibu, menurut saya seperti itu. Bapak Cok, mungkin ditambah. Terima kasih. Identifikasi itu berkaitan dengan proses. Artinya ada pembanding. Misalkan A, B, C, D. Nah misalkan, nah itu mungkin bisa dikatakan identifikasi. Kemudian yang kedua, ketika misalkan mengidentifikasi penerapan sikap mempertahankan, ada kata kunci mempertahankan. Mempertahankan itu artinya sudah merdeka terus dipertahankan. Apakah menanam bangko itu mempertahankan kemerdekaan atau tidak? Kan begitu. Iya. Menanam tanaman bangko kan
Jadi menanam bako itu kalau maknanya adalah mempertahankan. Gimana Pak Gusti? Kalau masakan saya ya, Iya. kalau menanam bako itu memang cinta tanah air, tapi itu adalah melestarikan lingkungan. Ya. Konteksnya melestarikan lingkungan, bukan mempertahankan Iya. bangunan. Saya setuju dengan Pak Gusti. Jadi menanam bako itu konteksnya adalah kecintaan terhadap lingkungan. Kalau kita kaitkan dengan mempertahankan kemerdekaan, ada beda. Konteks ketika terpikirkan dalam pikiran kita mempertahankan kemerdekaan dengan menanam bako itu agak jauh. Begitu Bu Ije. Kalau tadi Bu Ije mengatakan mengisi kemerdekaan, misalkan. Ya, begitu. Jadi maka dari sini nanti masih oh iya, berarti mungkin indikatornya bisa dirubah, kemudian soalnya bisa menyesuaikan indikatornya. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ini saya suka artinya ada timbal balik, ada proses belajarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marse. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain, monggo. Pak Irwan, sini. Ya. Boleh Ibu Marse ini maka harus juga. Kamu harus betul, harus. Tujuan saya kenapa saya memilih Bu Mani dan Pak Irwan itu. Jadi proses perbaikan ketika proses pembelajaran dan dievaluasi oleh AKM, proses perbaikannya adalah di kelas 6. Maka kita harus belajar juga membuat soal AKM di kelas 6. Bisa tidak untuk mengukur AKM-nya berdasarkan proses pembelajaran. Silakan Pak Irwan. Tidak apa-apa sambil dipasang di sini. Saya juga nanti minta satu dari guru mapel. Satu dari guru mapel. Supaya nanti sama-sama belajar juga. Tidak harus sempurna tidak, tetapi ada proses bagaimana kita belajar. Siapa yang lebih tegar? Nanti harus makan siang, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja di sini saya akan membacakan soal nomor 2. Soalnya begini. Andi mengajak Beno mengerjakan tugas kelompok pada hari Minggu pagi. Akan tetapi Beno tidak setuju karena ia hendak melaksanakan ibadah di gereja. Beno menyarankan agar mengerjakan tugas kelompok pada siang hari. Kemudian pertanyaannya, tindakan yang tepat dilakukan Andi berdasarkan uraian pada soal adalah. Kemudian kisi-kisinya Pak Jo seperti ini. Disajikan teks bacaan siswa tentang tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan uraian pada soal. Disajikan teks bacaan tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan uraian pada soal. Disajikan teks bacaan tentang tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan uraian pada soal. Pakai Pak. Disajikan teks bacaan tentang tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan uraian pada soal. Monggo Pak Sir. Monggo masukannya Pak Gusti. Monggo Pak Gusti. Tindakan yang tepat dilakukan Andi berdasarkan proyek pada soal adalah itu apa? Nggih. Saya sendiri nggak bisa. Nggih Pak. Tindakan yang tepat dilakukan Andi berdasarkan teks di atas. Oh, enter. Berarti ini saya enter nggih. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Iwan, Bu Marsih, berikut. Kalau tadi Pak Gusti begini Pak, tindakan yang tepat yang dilakukan Andi berdasarkan teks di atas adalah ngeten. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Boten wonten. Kembalikan pada tindakan yang harus tindakan yang Kembalikan ke apa Bu? Kisi-kisinya. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2. Yang kolom kedua dari atas. Sabar. Soalnya. Dan itu mari kita cermati soal nomor 2. Nomor 2 tadi disajikan teks bacaan siswa dapat yang kan itu apa? Disajikan Siswa dapat bacaan tentang tindakan yang tepat. Berarti kan
Ini siswa dapat disajikan teks bacaan tentang tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan uraian pada soal. Ini yang mau diukur apa? Apa mengidentifikasi atau menganalisis atau apa? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke soal apa? Buatlah soal yang kalimatnya itu seefektif mungkin. Jadi misalnya ada kata atau kalimat yang itu ditutup, tetapi siswa masih dapat mengerjakan soal, itu lebih baik tidak disertakan. Yang misalnya Andi mengajak Beno mengerjakan tugas kelompok pada hari Minggu pagi, akan tetapi Beno tidak setuju karena ia hendak melaksanakan ibadah di gereja. Akan tetapinya dihilangkan, kan maknanya tetap sama. Ya atau tidak? Okay. Beno kurang setuju karena ia hendak melaksanakan ibadah di gereja. Beno mengusulkan, kalau saya itu lebih baik mengusulkan, karena untuk dirinya, kan untuk dirinya sendiri itu Pak itu. Okay. Bu Beno mengusulkan agar mengerjakan tugas kelompok pada siang hari. Tindakan yang tepat dilakukan Andi adalah, begitu saya kira cukup, tidak usah menggunakan berdasarkan uraian pada soal. Karena apa? Siswa yang kurang perbenaran katanya nanti akan malah menjadi bingung. Nah, kemudian bedakan antara ilustrasi dengan teks bacaan. Ya, kalau teks bacaan itu biasanya ada judul, kemudian juga ini ditaruh dalam kotak atau apa begitu Pak. Menurut kalau seperti itu bagaimana? Nah, monggo yang lain. Tetapi ingat bahwa harus ada jelas kompetensi yang akan diukur. Ya, jelas kompetensi yang akan diukur. Mengidentifikasi atau menyimpulkan, ya, atau memberikan alasan dan seterusnya. Nanti Bapak dan Ibu ada yang lain? Oke, sudah tidak ada, atau dipanggil? Nah, ya, mohon ada yang lain Bapak dan Ibu? Tidak ada, ya kelihatannya sudah bermalas-malas Pak. Terus jam bermalas, jam berapa ya? Oh, jam 11 masih 1 jam. Bapak dan Ibu, setelah kita belajar ini tadi, tolong soal Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan, tolong untuk dicek kembali. Soal ini bisa pakai tanpa ada ilustrasi, tanpa ada stimulusnya. Sing nomor ini tak ganti nih, tak kene ilustrasi, tak wenehane stimulus. Begitu Bapak dan Ibu. Sehingga kita latihan itu benar-benar latihan ada. Sekali lagi tidak harus semuanya. Ya memang memerlukan waktu Bapak dan Ibu. Nggih, aku gak bisa mulai gambar, minta tolong anaknya, minta tolong temannya. Nggih, tolong. Kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu, soal yang sudah terkumpul pada Pak Irwan itu belum soal akhir, tapi tolong untuk direvisi kembali. Soalku wis berbasis AKM, meskipun AKM sepemahaman kita. Sing jelas soalnya kudu ono stimulusnya, gitu. Kudu ono proses berpikirnya. Ya, orang kudu kabeh 10% sudah cukup. Kata nih Bapak dan Ibu ya, mohon maaf memang berat, memang perubahan itulah yang berat ya. Tapi kalau kita tidak mau berubah, kita akan tertindas oleh zaman. Kata nih Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kira-kira revisi soal kita beri waktu sampai dengan hari Kamis. Bagaimana? Cukup? Oke? Cukup nggih? Hari Kamis nggih. Hari Kamis soal final dan akan saya lihat wis
berubah apa durung? Apa karena tak ngomongnya kuwi ngomong iso aku yo ngomong kuwi tak kuwi bae berarti tidak akan mau belajar. Kudu ana perubahane. Nggih, saya lihat tag yang sekarang dengan tag yang hari Kamis harus berubah. Orang kita mau berubah kabeh, tapi beberapa. Nyata Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sekali lagi mohon maaf bukan berarti aku ngerekasake uang ya, tapi inilah pembelajaran bagi kita karena memang eranya berubah ya kita harus berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi disampaikan Pak Tuken ya, belajar itu sesulit dan sejauh apapun harus kita tempuh. Berarti nek Pak Tuken orang belum belajar ya Pak Tuken orang belum berusaha. Jadi berarti Pak Tuken ngomong tak lantang tidak kental biasanya ustaz ki gak menunggu. Nek ngono ya kudu iso sinau. Nek wingi ngene saiki ya kudu ora ngene. Kata Bapak dari Presiden. Nggih, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mungkin banyak perkataan dan pola tingkah saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.